Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Juliansyah, NPM 2017-43500-207, kelas R7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas riset operasional. Langsung aja ke soalnya, itu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis moped. Moped kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Moped kecepatan rendah diproduksi di pabrik mereka di New Jersey yang hanya bisa menangani 1.000 moped per bulan. Sedangkan moped berkecepatan tinggi diproduksi di pabrik Maryland yang hanya dapat menangani 850 moped per bulan. Perusahaan memiliki persediaan suku cadang yang cukup untuk membangun 1.175 moped dengan kecepatan rendah atau 1.880 suku cadang untuk moped kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki tenaga kerja yang cukup untuk membangun 1.800 unit moped kecepatan rendah atau 1.080 tenaga kerja untuk membangun moped kecepatan tinggi. Moped kecepatan rendah menghasilkan keuntungan $100 per mopednya. Sedangkan moped kecepatan tinggi menghasilkan keuntungan sebesar $125 per mopednya. Pertanyaannya, temukan kombinasi kecepatan tinggi dan moped kecepatan rendah harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal selama 1 bulan. Lanjut, di sini saya sudah bikin lebih mudah. Untuk moped kecepatan tinggi, saya simbolkan sebagai X. Poin yang pertama, 850 moped kecepatan tinggi per bulan. Maksudnya seperti yang tadi, bahwa pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 850 moped kecepatan tinggi per bulan. Yang kedua, suku cadang untuk 1.880 moped kecepatan tinggi. Mereka juga mempunyai persediaan suku cadang yang cukup untuk membangun 1.880 moped kecepatan tinggi. Yang ketiga, tenaga kerja untuk 1.080 moped kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki tenaga kerja yang cukup untuk 1.080 moped kecepatan tinggi. Oke. Yang keempat, keuntungan $125 per moped kecepatan tinggi. Moped kecepatan tinggi menghasilkan keuntungan $125. Oke, lanjut. Yang kedua adalah moped kecepatan rendah. Saya simbolkan di sini sebagai Y. Poin yang pertama, 1.000 moped kecepatan rendah per bulan. Nah, mereka itu dapat memproduksi sebanyak 1.000 moped kecepatan rendah per bulan. Lanjut. Yang kedua adalah suku cadang untuk 1.175 moped kecepatan rendah. Membangun 1.175 moped kecepatan rendah. Yang ketiga adalah tenaga kerja untuk 1.800 untuk memproduksi moped kecepatan rendah. Membangun 1.800 unit moped kecepatan rendah. Dan yang terakhir adalah keuntungan $100 per moped kecepatan rendah. Moped kecepatan rendah menghasilkan keuntungan $100. Oke. Lanjut. Untuk mempermudah, saya di sini juga sudah membuat tabelnya. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu moped kecepatan rendah dan moped kecepatan tinggi. Nah, lihat jumlah produksi per bulan. Bisa dilihat moped kecepatan rendah jumlah produksi per bulannya adalah 1.000, sedangkan moped kecepatan tinggi jumlah produksi adalah 850. Untuk jumlah suku cadang, moped kecepatan rendah memiliki 1.175 dan moped kecepatan tinggi mempunyai 1.880. Dan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi moped kecepatan rendah adalah 1.800 unit dan moped kecepatan tinggi adalah 1.080. Nah, untuk keuntungan per moped kecepatan rendah adalah $100 dan moped kecepatan tinggi adalah $125. Lanjut. Nah, dari sini
kita dapat merumuskan untuk mencapai keuntungan maksimal adalah, ini adalah rumusnya, sama dengan 100Y atau 100 keuntungan $100 dan simbol moped kecepatan rendah ada Y, jadi 100Y ditambah $125 itu dari keuntungan moped kecepatan tinggi, dan X adalah simbol yang tadi saya buat untuk moped kecepatan tinggi. Nah, setelah mendapatkan rumus keuntungan, kita periksa kembali kendala-kendala yang ada. Kendala yang pertama yaitu adalah Y, yaitu adalah moped kecepatan rendah. Y kurang dari 1000, kurang dari sama dengan 1000, atau hanya dapat membuat 1000 moped kecepatan rendah per bulan. Yang kedua adalah X kurang dari sama dengan 850, atau hanya dapat membuat 850 moped kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah Y per 1175 plus X per 1180 kurang dari 1. Maksudnya adalah, ini adalah jumlah maksimum suku cadang, yaitu suku cadang ini moped kecepatan rendah dan kecepatan tinggi, ditambahkan dan tidak melebihi 1. 1 itu maksud 100%. Jadi itu nanti hasil dari Y atau hasil dari X itu tidak melebihi 1175 atau 1880. Sama poin keempat sama Y per 1800 plus X per 1080. Kalau yang poin keempat ini untuk jumlah maksimum tenaga kerja. Pembuatan moped kecepatan rendah dan tinggi ditambahkan dan tidak melebihi 1 atau 100%. Jadi nanti Y-nya itu tidak akan melebihi 1800 plus X-nya tidak melebihi 1080. Lanjut. Nah, ini untuk penyelesaian. Diketahui X kurang dari 850 dan Y adalah kurang dari sama dengan 1000. Kita rubah pertidak sama denganan ini menjadi persamaan, yaitu X sama dengan 850 dan Y sama dengan 1000. Oke, ini masuk kendala 1 dan kendala 2. Lanjut ke kendala 3, yaitu Y per 1175 ditambah X per 1880 kurang dari 1. Ini tadi maksudnya adalah jumlah maksimum suku cadang pembuatan moped kecepatan rendah dan tinggi ditambahkan dan tidak melebihi 1 atau 100%. Di sini dengan pakai Y sama dengan 1000. Kita ambil Y-nya dari sini. Jadi Y per 1175 ditambah X per 1180 sama dengan 1. Kita masukkan nilai Y ini ke nilai Y ini menjadi 1000 per 175 ditambah X per 1880 sama dengan 1. Nah, ini yang 1000 per 1175 itu pindah ruas ke sebelah kiri untuk mencari nilai X ini. Jadi nanti ke sebelah kanan, maaf. Jadi ini nanti pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya nilainya positif 1000 per 1175 menjadi negatif. Nah, jadi di sini karena ini udah pindah ruas ke kanan, jadinya di sini tinggal sisa X per 1180. Nah, sama dengan 1. Nah, yang tadi saya bilang, kalau pindah ruas itu bakal menjadi lawannya, karena di sini positif menjadi negatif. Ini menjadi negatif 1000 per 1175. Sudah. Lanjut. X per 1880 sama dengan 1175 per 1175. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari 1 tadi. Jika ini kita samakan penyebut 1 ini kita samakan penyebutnya dengan 1000 per 1175. Hasil dari 1175 dibagi 1175 adalah 1. Jadi sama aja. Jadi kita di sini hanya mempermudah dengan menyamakan penyebutnya. Gitu. Jadi 1175 per 1175 dikurang 1000 per 1175. Hasilnya X per 1880 sama dengan 1175 dikurang 1000, hasilnya 175.
pernya masih sama karena penyebutnya sama, jadi 175 per 1175. Oke, lanjut. Sekarang X yang tadinya X per 1880, sekarang yang per 1880-nya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan agar kita mendapat nilai X. Jadi sekarang X sama dengan 1175 per 1175 karena tadinya ini per atau sama dengan dibagi, ketika pindah ruas dia menjadi lawannya itu dikali. Berarti 175 per 1175 dikali 1880. Hasilnya X per 175 per 1175 dikali 1880. X sama dengan 175 ini dikali dengan 1880 yang hasilnya adalah 329.000 dibagi 1175 atau X sama dengan 280. Nah, kita di sini udah dapat nih nilai X-nya yaitu 280. Nah, kita lihat dari yang tadi, kita kan pakai Y sama dengan 1000. Nah, kita udah dapat nilai X, berarti nilai X di sini adalah 280 dan nilai Y adalah pakai yang ini 1000. Tuh, jadi kita udah dapat X, Y sama dengan 280, 1000. Oke. Lanjut. Sekarang ini kan tadi kita udah pakai yang Y. Yang Y sama dengan 1000. Berarti sekarang kita pakai yang X. Jadi ini sama Y per 1175 ditambah X per 1880 kurang dari 1. Dengan memakai kondisi X sama dengan 850. Oke, di sini Y 1170 Y per 1175 ditambah X per 1880 sama dengan 1. Menjadi seperti tadi, yang ini yang X kita rubah dengan X yang di sini. Jadi X di sini diganti dengan 850. Sekarang Y per 1175 ditambah X-nya berubah jadi 850 per 1880 sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, agar kita menemukan nilai Y, maka yang ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. Karena pindah ruas, maka nilainya negatif. Sekarang menjadi tinggal yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri tinggal Y per 1175 sama dengan 1 min 850 per 1880. Oke, sekarang kita samakan lagi penyebutnya 1 ini. Jadi, Y per 1175 sama dengan 1880 per 1880. 1880 dibagi 1880 itu hasilnya adalah 1. Jadi sama aja, kita hanya mempermudah untuk menghitungnya. Jadi 1880 per 1880 dikurang 850 per 1880. Sekarang hasilnya menjadi Y per 1175 sama dengan 175 per 1175. Sama dengan, Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di Y per 1175 sama dengan 175 per 1175. Seharusnya Y per 1175 sama dengan 1030 per 1880. Karena 1800 dikurang 850 adalah 1030. sehingga sekarang Y per 1175 sama dengan 1030 per 1880. 1030 ini adalah hasil dari 1880 dikurang 850. Jadi yang dikurang hanya pembilangnya, penyebutnya tetap. Oke. Sekarang Y sama dengan 1030 per 1880 dikali 175. Seperti yang tadi, pernya ini pindah ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya dibagi menjadi dikali. Lanjut, sekarang Y sama dengan 1000
30 per 1880 dikali 1175 menjadi Y sama dengan 1030 dikali 1175 hasilnya adalah 1.210.250 per 1880 dan hasilnya Y sama dengan 643 3 per 4. Nah, sekarang kita dapatkan nilai Y-nya di sini. Nah, ingat tadi kita pakai X-nya sama dengan 850 dan kita sudah dapat Y-nya sama dengan 643 3 per 4. Jadi, X, Y sama dengan, ini titik keluar nanti saya akan jelaskan, sama dengan 850,643 3 per 4. Oke. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kita lanjut di kendala 4. Oops, maaf. Kita lanjut di kendala 4, masih sama, diketahuinya adalah X kurang dari 850 dan Y kurang dari 1000. Kita rubah pertidaksamaan menjadi X sama dengan 850 dan Y sama dengan 1000. Oke. Sekarang kendala 4 adalah Y per 1800 ditambah X per 1080 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau tadi adalah jumlah maksimum suku cadang, sekarang adalah jumlah maksimum tenaga kerja pembuatan moped kecepatan rendah dan tinggi ditambahkan dan tidak lebih dari 100%. Nah, sekarang kita pakai X adalah 850. X adalah 850. Jadi, Y per 1800 ditambah X per 1080 sama dengan 1. Menjadi Y per 1800 ditambah X-nya kita ganti, yang ini menjadi 850. Jadi, Y per 1800 ditambah 850 per 1080 sama dengan 1. Oke, lanjut. Sekarang, Y per 1800 sama dengan 1 min 850 per 1080. Nah, yang tadi, yang ini pindah ke ruas kanan menjadi 1 min, karena tadi ini nilai positif, kalau pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi, yang tadinya plus 850 per 1080, pindah menjadi min 850 per 1080. Sekarang, Y menjadi Y per 1800 sama dengan 1080 per 1080 dikurang 850 per 1080. Sama seperti tadi, 1080 per 1080 itu hasilnya kalau dibagi adalah 1. Jadi kita hanya mengubah agar dapat mempermudah menghitungannya. Nah, sekarang Y per 1800 sama dengan 230, itu hasil dari 1080 dikurang 850. 230 per 1080 menjadi Y sama dengan 230 per 1080 dikali 1800. Nah, 1800 ini pindah ruas, jadi hasil sekarang dikali. Jadi ingat, kalau misalnya penjumlahan atau pengurangan jika pindah ruas itu menjadi kebalikannya, yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Sementara kalau pembagian dan perkalian sama, tinggal kebalikannya. Kalau misalnya tadinya dibagi atau per, pindah ruas menjadi dikali. Kalau tadinya dikali, pindah ruas menjadi dibagi. Gitu. Y sekarang Y sama dengan 23 per 108. Kenapa ini 23 per 108? Karena ini diperkecil supaya mempermudah penghitungan. Jadi ini sama-sama dibagi 10. Ini 230 dibagi 10 hasilnya 23. Yang ini 1080 dibagi 10 hasilnya 108. Jadi Y sama dengan 23 per 108 dikali 1800. Sekarang Y sama dengan 23 dikali 1800 hasilnya adalah 41.400 dibagi 108. Nah, ketemu hasil Y-nya. Sekarang Y adalah 383 1 per 3. Nah, ingat tadi kita X itu pakai 850. Berarti sekarang titik X dan Y sama dengan 850 dan Y-nya adalah 383 1 per 3. Oke, sekarang lanjut. Kalau tadi udah pakai yang X, sekarang kita pakai yang Y.
sama kasusnya Y per 1800 plus X per 1080 kurang dari 1. Sekarang kita pakai kondisi Y sama dengan 1000. Y per 1800 ditambah X per 1080 sama dengan 1. Karena tadi kita pakai kondisinya Y, sekarang berarti Y-nya yang dirubah. Y ini berubah menjadi 1000 karena kita pakainya 1000. Jadi 1000 per 1800 ditambah X per 1080 sama dengan 1. Nah, agar kita menemukan X-nya, jadi yang sebelah sini tuh harus pindah ruas ke sebelah kanan. Ingat kalau misalnya tadi ini pindah ruas yang tadinya hasilnya positif menjadi negatif. Jadi sekarang yang sisa di sebelah kiri adalah X per 1080 sama dengan 1 negatif atau dikurang 1000 per 1800. Nah, sekarang menjadi X per 1080 per 1800 dibagi per 1800 dikurang 1000 per 1800. 1800 per 1800 ini udah pada tahu kan pasti dapat dari X. Dari 1, maaf. Ini hanya perubahan karena 1800 dibagi 1800 itu hasilnya adalah 1, mempermudah penghitungan. Jadi sekarang 1800 dikurang dengan 1000 yang hasilnya adalah X per 1080 sama dengan 800 per 1800 atau X sama dengan jadi X menjadi yang tadinya ini masih X per 1080 per 1080 nya kita pindah ruas menjadi dikali 1080. Jadi X sama dengan 800 per 1800 dikali 1080. X sama dengan 8 per 18 lah. Kok jadi 8 per 18? Karena di sini kita rubah, kita perkecil. Jadi ini sama-sama kita bagi 100. 800 dibagi 100 hasilnya 8 dan 1800 dibagi 100 hasilnya 18. Jadi X per 8 per 18 dikali 1080. Maka ini maaf ini kesalahan, ini harusnya X. Enggak. Iya maaf ini harusnya X. Jadi X sama dengan 8 dikali 1080 hasilnya itu adalah 8640 per 18. Jadi 8640 dibagi 18 hasilnya adalah X sama dengan 480. Nah ingat tadi kita itu pakai Y-nya adalah 1000, berarti Y adalah 1000 dan X-nya yang kita sudah hitung tadi adalah 480. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang mencari titik potong. Mencari titik potong adalah kita pakai dua persamaan yang tadi kita udah hitung, yaitu ada di kendala 3 dan di kendala 4. Persamaan 1 itu ada di kendala 3 yaitu X per 1880 ditambah Y per 1175 sama dengan 1, dan persamaan 2 ada di kendala 4 yaitu X per 1080 plus Y per 1800 sama dengan 1. Oke, penyelesaian yang pertama kita itu pakai persamaan yang pertama. Berarti yang X per 1880 plus Y per 1175 sama dengan 1. Oke, sama yang seperti tadi, agar bisa dihitung sekarang yang Y-nya, karena kita mau mencari X, maka yang harus pindah ruas adalah yang Y-nya. Jadi yang Y ini positif Y per 1175 pindah ruas menjadi negatif Y per 1175. Nah, sekarang X per 1880 sama dengan 1175 per 1175, untuk mengubah bentuk ini 1, dikurang Y per 1175. Sekarang menjadi X per 1880 sama dengan 1175 min Y per 1175. Lanjut. Belum, maaf ini kecoret. Nah, jadi ini X sama dengan 1175 min Y, karena Y-nya tidak diketahui di sini. Karena ini kan 1175, ini masih min Y, penyebutnya sama. Jadi ditulisnya adalah 1175
min Y per 1175. Maka X-nya adalah, ini kan masih X per 1880. Ini per 1880 pindah ruas menjadi dikali. Jadi X sama dengan 1175 min Y per 1175 dikali 1880. Nah, itu adalah nilai X sementara kita. Lanjut. Nah, substitusikan nilai F ke dalam persamaan 2. Nah, X yang kita sudah dapat ini, nanti kita akan substitusi ke persamaan yang ini, persamaan 2. Tuh. Lanjut. Nah, ini kita hitung dulu yang persamaan kedua. X per 1080 sama dengan 1 min Y per 1800. X sama dengan 1080 sama dengan 1800 per 1800 min Y per 1800. Ini 1800 per 1800 itu berubah dari satu ini. Nah, lanjut. X sama dengan 1800Y karena ini 1800 min Y per 1800 karena ini penyebutan sama, jadi tinggal ditulis 1800 min Y per 1800. X sama dengan 1800 min Y per 1800. Yang ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi yang tadinya per 1080 menjadi dikali 1080. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah nemu nih nilai X yang ini. Nah, sekarang kita substitusikan X yang tadi ke dalam X yang ini. Nah, masukkan nilai X ke dalam persamaan menjadi, nah, yang tadi kan ini bentuk lebih mudah, jadi 1175 min Y per 1175 dikali 1880, sekarang dikali 1800 min Y per, dikali sama persamaan ini, 1800 min Y per 1800 dikali 1080. Hasilnya menjadi 1175 dikali 1880 adalah 2.209.000. Nah, min Y dikali 1880 hasilnya adalah min 1880Y per 175. Nah, sekarang kita hitung yang ini. 1800 dikali 1080 hasilnya adalah 1.944.000. Dan sekarang min Y dikali 1080 hasilnya menjadi min 1080Y per 1800. Oke, next. Nah, kalau sudah begini, persamaannya tinggal kita kali silang. Jadi yang merah ini kita kali dengan yang merah ini, yang ungu kita kali dengan yang ungu. Jadi yang atas ini kita kali dengan yang bawah sebelah sini, dan yang bawah sini kita kali dengan yang atas sini. Gitu. Jadi yang ini yang merah kali yang merah, yang ungu kali yang ungu. Gitu. Jadi 1800 dikali 2.209.000 dikurang 1880Y sama dengan 1.175 dikali 1.944.000 min 1080Y. Hasilnya menjadi, nah, 1800 dikali 2.209.000 adalah 3.976.200.000. Nah, 1800 dikali min 1880Y hasilnya adalah negatif atau dikurang 3.384.000Y sama dengan 1.175 dikali 1.944.000 hasilnya adalah 2.284.200.000 dikali dikurang, karena di sininya negatif, jadi 1.175 dikali negatif 1080Y hasilnya adalah 1.269.000Y. Lanjut. Nah, sekarang kita tinggal samain aja nih. Jadi yang bilangan ketemu bilangan, dan yang ada
hurufnya atau yang ada Y-nya itu sama dengan yang sama huruf Y. Jadi kita tinggal pindah ruas saja. Jadi yang tadinya ini 3.976.200.000. Nah, yang 2 juta ini karena kita satukan dengan yang ininya formatnya sama, jadinya kalau ini pindah ruas, kan tadi ini positif. Yang ini tadi positif, pindah ruas ke sebelah kanan, hasilnya jadi negatif. Jadi 3.976.200.000. 3.976.200.000 dikurang 2.284.200.000 sama dengan, nah yang ini yang tadinya negatif 3.384.000 Y, kita pindah ruas ke sebelah kanan, hasilnya menjadi positif. Nah, jadi sama dengan 3.384.000 Y dikurang 1.269.000 Y. Maka hasilnya adalah yang ini 3.976.200.000 dikurang 2.284.200.000, hasilnya adalah 1.692 juta, dan yang ini 3.384.000 Y dikurang 1.269.000 Y, hasilnya adalah 2.115.000 Y. Lanjut. Nah, maka Y adalah, ini tinggal kita bagi. Jadi yang sebelah sini pindah ke sebelah sini, maka hasilnya jadi dibagi. Jadi 1.692 juta dibagi dengan 2.115.000, maka Y hasilnya adalah 800. Tuh. Kita sudah nemu Y-nya adalah 800. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Kan kita tadi udah dapat nilai Y. Sekarang jadi kita tinggal mencari nilai X. Diketahui Y adalah 800, hasil dari yang tadi. Nah, sekarang X-nya kita pakai persamaan yang tadi. Kita pakai persamaan yang 1175 min Y per 1175 dikali 1880. Nah, X-nya tinggal kita masukkan. Y-nya tinggal kita masukkan, maaf. Jadi X sama dengan 1175 per 800, karena Y-nya 800. Jadi kita masukkan nilai 800 per 1175 dikali 1880. X sama dengan 375. 375 dari mana? Dari ini. 175 dikurang 800. Hasilnya adalah 375 dikali 1080 per 1880 dibagi 1175. X adalah 375 dikali 1880 adalah 705.000 per 1175. X adalah 600. Nah, jadi kita telah ketahui nilai Y-nya itu adalah 800 dan nilai X-nya adalah 600. Nah, ini merupakan gambar diagramnya. Nah, bisa dilihat di sini adalah A dengan X dan Y adalah 0,0. Nah, ini adalah B. Titik B dengan nilai 850,0. Dan yang C, ini adalah 850,383 1/3. Nah, yang D ini adalah 600,800. Nah, yang D ini hasil yang tadi udah kita hitung, yaitu hasil titik potong dari titik C dan titik E. Nah, titik E-nya itu adalah 280,100. Nah, dan yang F adalah 0,1000. Tuh. Ini semua merupakan hasil perhitungan yang tadi telah kita hitung. Nah, lanjut. Nah, rumus menghitung keuntungan kita itu adalah $125 X, yaitu moped kecepatan tinggi, ditambah $100 Y, yaitu moped kecepatan rendah. Nah, ini saya sudah bikin tabelnya. Nah, ini merupakan titik-titik yang tadi, ada A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, dan titik E, dan titik F. Nah, ini merupakan nilai titik tersebut, X dan Y. Nah, titik A,
X-nya ada 0,0, di titik B ada 850,0, di titik C ada 850,383 1/3, di titik D ada 600,800, di titik E adalah 280,1000, dan di titik F ada 0,1000. Nah, titik-titik ini kita masuki ke rumus yang keuntungan. Jadi sekarang yang A hasilnya adalah 125X. X di sini adalah 0, berarti 0, dan ditambah 100 Y. Y di sini adalah 0, berarti 125 dikali 0 ditambah 100 dikali 0, hasilnya adalah 0. Oke, lanjut kita ke titik B, ada 850X dan 0Y. Kita masukin ke rumusnya, yaitu 125 dikali X 850 ditambah 1000 dikali 0. Hasilnya adalah 106.250 dolar. Nah, yang C adalah 850,383 1/3. Kita masukin lagi ke rumus, yaitu 125 dikali 850 ditambah 100 dikali 383 1/3. Nah, hasil penjumlahannya adalah 144.583,33 dolar. Nah, kita lanjut ke titik D. Titik D adalah X-nya adalah 600 dan Y-nya adalah 800. Maka kita masukkan ke rumus yang di sini. 125 dikali X-nya adalah 600 dan ditambah 100, Y-nya adalah 800. Berarti 125 dikali 600 ditambah 100 dikali 800. Hasilnya adalah 155.000 dolar. Nah, kita masuk ke titik E. Titik E, X-nya adalah 280 dan Y-nya adalah 1000. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan. Sekarang persamaannya adalah 125 dikali 280 ditambah 100 dikali Y-nya adalah 1000. Hasilnya adalah 135 dolar. 135.000 dolar. Nah, kita lanjut ke titik yang terakhir, yaitu titik F. Di titik F, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1000. Kita masukkan ke persamaan, yaitu 125 dikali 0 ditambah 100 dikali 1000. Hasilnya adalah 100.000 dolar. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi kombinasi produk antara moped kecepatan rendah dan moped kecepatan tinggi supaya menghasilkan keuntungan maksimal adalah, nah, yang di titik D, yaitu 600 moped kecepatan tinggi dan 800 moped kecepatan rendah dengan menghasilkan keuntungan sebanyak 155.000 dolar. Jadi itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Pratama dengan NPM 2017 43500 208 kelas R7D. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan soal tentang riset operasional yang dengan perhitungan tentang linear programming. Berikut ini soalnya adalah, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis moped. Moped kecepatan rendah diproduksi di pabrik mereka di New Jersey yang hanya bisa menangani 1000 moped per bulan. Moped berkecepatan tinggi ini diproduksi di pabrik Maryland. Mereka yang hanya dapat menangani 800 moped per bulan. Karena ada 2 moped ya. Nah, perusahaan memiliki persediaan suku cadang yang cukup untuk membangun 1.175 moped kecepatan rendah atau 1.800 moped kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki tenaga kerja yang cukup untuk membangun 1.800 unit moped kecepatan rendah atau 1.080-nya moped kecepatan tinggi. Nah, dari kedua moped ini memiliki masing-masing keuntungan. Untuk kecepatan rendah menghasilkan keuntungan $100
Sementara moped kecepatan tinggi menghasilkan keuntungan $125. Nah, permasalahan dari perusahaan moped ini, carilah dan temukan kombinasi kecepatan tinggi dan rendah moped harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal selama 1 bulan. Nah, ini penjabarannya dari soal di atas. Di sini ada moped kecepatan rendah yang bisa disebut Y, dan moped kecepatan tinggi disebut dengan X. Di kecepatan rendah ada 1000 moped kecepatan rendah per bulannya dan memiliki suku cadang untuk 1175 moped kecepatan rendah dan memiliki tenaga kerja sebanyak 1800 moped. Keuntungannya memiliki $100-nya. Nah, untuk rendah. Dan moped kecepatan tingginya memiliki 850 moped kecepatan tinggi. Suku cadangnya adalah 1880. Tenaga kerjanya 1080. Memiliki keuntungan $125. Ini untuk kedua moped tersebut dari rendah dan tinggi. Untuk rendah yaitu Y dan tinggi adalah X. Lanjut. Nah, ini tabelnya. Sama seperti tadi, cuman ini bentuk tabelnya. Moped kecepatan rendah dan moped kecepatan tinggi. Jumlah produksi atau per bulannya 1000 untuk rendah dan 850 untuk kecepatan tingginya. Dan masing-masing moped itu memiliki suku cadangnya. Ada 1175 dan 1880 kecepatan tinggi. Jumlah tenaga kerjanya masing-masing moped itu ada rendah itu adalah 1800 dan 1080 itu adalah kecepatan tingginya. Nah, di sini juga ada keuntungannya per moped. Ada $100 untuk rendah, $125 untuk kecepatan tinggi. Nah, itu untuk tabelnya lebih rincinya. Nah, ini kan sudah dibilang keuntungan. Dari keuntungan moped ada $100 itu Y dan $125 ini adalah X. Dan kedua moped itu memiliki 4 kendala. 4 kendala nih. Kendala. Kendala satu yaitu Y tidak boleh lebih dari sama dengan 1000 hanya dapat membuat 1000 moped kecepatan rendah. X tidak boleh lebih dari sama dengan 850 hanya dapat membuat 850 moped kecepatan tinggi. Nah, itu untuk dua kendalanya. Untuk yang ketiga, Y per 1175 plus X per 1880 tidak boleh lebih rendah dari 1. Jumlah maksimum suku cadang pembuatan moped kecepatan rendah dan tinggi ditambahkan dan tidak melebihi 1. 1 itu bisa disebut 100%. Ini untuk rendah dan tingginya di maksimum suku cadang. Nah, ini untuk tenaga kerjanya. Y per 1800 tambah X per 1080. Tidak boleh lebih dari 1 sama dengan jumlah maksimum tenaga kerja pembuatan moped kecepatan rendah dan tingginya. Ditambahkan dan tidak boleh melebihi 1. Yang bisa disebut 100%. Sama seperti yang di atas. Cuma bedanya yang di atas itu suku cadang, yang di bawah itu tenaga kerjanya. Oke, lanjut. Ini ada penyelesaian dan diketahuinya ada X, variabelnya, dan Y. X ini memiliki 850 dan dia tidak boleh lebih sama dengan dan Y, variabel Y sama dengan 1000. Dia juga sama dengan tidak boleh lebih. Sini adalah kendala 3. Y per 1175 plus X per 1880 tidak boleh lebih sama dengan, bisa diartikan adalah jumlah maksimum suku cadang pembuatan moped kecepatan rendah dan tinggi. Nah, tidak boleh lebih dari 1%. 1. Ini sama 1 nih ya, 100%. Di sini dia memiliki nilai Y sama dengan 1000. Termasuk rumus atau perhitungannya. Y per 1175 plus X per 1880 sama dengan 1. Jika dijawab sama dengan 1000,
per 1175 plus X per 1880 sama dengan 1. Oke. X 1880 sama dengan 1 min atau kurang 1000 per 1175 jika diapain X per 1880. Satunya pindah dari ke sini dan memiliki nilai 1175 per 1175 kurang 1000 per 1175. Menyebutnya sama ya, 1175. Maka X per 1880 sama dengan 175. 175 diambil dari 1175 dikurang 1000. Hasilnya 175. Dan penyebutnya sama per 1175. Maka X sama dengan 175 per 1175 dikali. Nah, 1880 yang di depan yang X per ini pindah ke samping, ke kanan. Maka jadi kali. Dikali 1880. Maka X sama dengan 175 per 1175 dikali 1880. Sama dengan X sama dengan 329.000 itu adalah dari 175 dikali 1880. Oke, hasilnya jadi 329.000 per 1175 tetap. Penyebutnya tidak berubah. Oke, dia dapat 329.000 dibagi 1175 sama dengan 280. Dapat nih ya untuk kendala ketiga, yaitu dari nilai Y-nya. Dan ini X-nya. Y-nya 280, X-nya 280 dan Y-nya 1000 nih. Ini ya, Y-nya 1000 dan X-nya ini 280. Oke, lanjut. Untuk Y per 1175 plus X per 1850 tidak boleh lebih dari sama dengan 1. Ini untuk suku cadangan pembuat moped kecepatan rendah dan tinggi tidak melebihi 1 atau 100%. Dan dia memiliki variabel X sama dengan 850. Oke. Lanjut ke rumus atau perhitungannya. Y per 1175 plus X per 1880 sama dengan 1. Oke. Kita jabarin jadi seperti ini. Y per 1175 plus 850 itu dari X ini ya. Nih, karena dia suku cadang itu memiliki X sama dengan 850. Kita masukin ke sini. 850 per 1880 sama dengan 1. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bawah. Y per 1175 sama dengan 1 dikurang 850 per 1880. Ini yang tadinya plus pindah ke kiri menjadi min. Ini jadi kurang. Oke, lanjut. Y per 1175 sama dengan 1880 per 1880. Ini sama aja ya. Nilainya sama satu, ini sama aja. Cuman saya buat seperti ini. Sama dengan pembilang dan penyebutnya. Oke. Dikurang 850 nih. 850 per 1880. Lanjut ke bawah, Y per 1175 sama dengan 1030 ini dari hasil 1880 dikurang 850. Maka hasilnya 1030 per 1880. Karena penyebutnya 1880. Oke, dapat ya. Y-nya sama dengan 1030 per 1880 dikali 1175. Karena 1175 yang di kiri pindah ke kanan, maka jadi kali. Maka Y-nya sama dengan 1030 per 1880 dikali 1175. Nah, Y-nya itu adalah, kenapa bisa dapat 1.210.250? Kenapa bisa dapat segitu? Karena 1030 dikali 1175 adalah hasilnya segini, 1.210.000 rupiah per 1880. Bisa disimpulkan adalah Y sama dengan 643
per 4. Oke, udah ketemu ya. Y-nya adalah 3 per 4. Ini untuk Y-nya. Dan X-nya adalah 850. Ya. X, Y. Dan kurung titik keluar itu nanti ya ada di grafik. Ini belum masuk ke grafik. Dan X-nya adalah 850 dan Y-nya adalah 643 3 per 4. Oke, lanjut. Ini adalah untuk kendala 3-nya, untuk X dan Y-nya. Lanjut ya. Nah, di sini ada kendala 4. Penyelesaiannya diketahui X tidak boleh lebih dari sama dengan 850 dan Y tidak boleh lebih dari sama dengan 1000. X-nya kita tandai sama dengan 850 dan Y-nya sama dengan 1000. Nah, di kendala 4, Y per 1800 ditambah X per 1080 tidak boleh lebih dari 1. Nah, jika tadi suku cadang, sekarang mencari tenaga kerja. Sama aja, 1 itu nilainya 100%. Dan dia memiliki X dengan nilai 850. Oke. Lanjut ke perhitungan atau rumusnya. Y per 1800 plus X per 1080 sama dengan 1. Oke, baik. 1 ya. Lanjut, Y per 1800 ditambah 850. Kenapa sini 850? Karena kan dia memiliki nilai X yang menilai dengan 850. Baik. Dan dia per 1080 sama dengan 1. Lanjut ke bawah. Y per 1800 sama dengan 1. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena pindah. Dari yang tadi di sininya plus, pindah ke kiri menjadi min. Maka 1 dikurang 850 per 1080. Jika dijabarkan jadi Y per 1800, tetap dia nggak berubah, menjadi 1080 per 1080, karena 1 ini dengan angka ini, penyebutan pembilangnya sama, itu sama aja 1 hasilnya. Maka dikurang 850 per 1080, dia nggak berubah ya nilainya. Oke, baik. Lanjut, Y per 1800 sama dengan 230 ini dari hasil 1080 dikurang 850 dengan hasil 230. Nah, 230 per 1080. Dan Y sama dengan 230 yang tadi per 1080. Nah, dikali 1800. 1800 yang Y ini pindah ke kanan. Jadi kali. Dia berubah. Dan Y sama dengan 23 per 108 dikali 1800. Kenapa bisa 23 dan sini 108? Karena dibagi 10. Ini tadi ya 230 dibagi ini 0 jadi 23 nih ya. 23. 1080 dibagi 10 sama dengan 108. Nah, 108 dikali 1800 dan dia turun tetap, nggak berubah. Dan Y sama dengan 41.400. Itu dari hasil 23 dikali 1.800. Hasilnya adalah 41.400 per 108. Dan Y-nya ketemu sama dengan 383 1/3. Oke. Y-nya ketemu ya. Dan X di sini adalah X sama dengan 850 dan Y-nya 383 1/3. Untuk kendala 4-nya di X Y-nya. Lanjut, kendala 4 yang kedua itu adalah Y per 1800 ditambah X per 1080 tidak boleh lebih dari sama dengan 1. Sama, jumlah maksimum tenaga kerja juga yang dicari. 1 ini adalah 100%. Oke. Maka jika yang di atas mencari X yang udah ditentuin sekarang, jika yang di sini Y-nya sudah ditentuin yaitu 1000. Sekarang kita mencari X-nya. Y per 1800 ditambah X per 1080 sama dengan 1. Oke. 1000 per 1800 ditambah X per 1080 sama dengan 1. Baik. X per 1080 sama dengan 1 dikurang. Kenapa bisa dikurang? Seperti tadi ya, kebalikannya.
Jika dia pindah ke ruas kiri, dia maka dikurang. Kebalikan juga kalau kalian, jika dia pindah ke kiri atau pindah ruas, maka dia dibagi. Pembagian juga, kalau pembagian dia pindah ruas, maka dikali. Kalau di jumlah menjadi dikurang. Tuh. Lanjut. X per 1080 sama dengan 1800 per 1800 sama dengan nilainya 1. Sama seperti ini, 1 juga. Cuman dibuat seperti jabar kayak gini pecahannya. Oke, dikurang 1000 per 1800. Lanjut bawah, X per 1080 sama dengan 800 ini. Dari hasil 1800 dikurang 1000, hasilnya 800 per 1800. Dan X-nya sama dengan 800 per 1800 dikali 1080 itu dia pindah ya. Dari X per 1080, 1080-nya pindah ke ruas kanan, maka jadi dikali. X-nya sama dengan 8 per 18 dikali 1080. Nah, di sini sama seperti tadi. Yang tadinya 800, kenapa bisa jadi 8? Karena dibagi 100. 800 dibagi 100 sama dengan 8. 1800 dibagi 100 sama dengan 18. Nah, nih, jadi 18. 8 per 18 dikali 1080. Y sama dengan 8640 per 18. Sama dengan 8640 dibagi 18 sama dengan 480. Nah, ini ketemu. X sama dengan 480. Ini untuk kendala 4. X, Y-nya titik keluar sama dengan 480 untuk X-nya dan Y-nya 1000. Nah, sudah ketemu ya, di kendala 4 sudah diselesaikan masalahnya. Ini untuk di tenaga kerja, maksimum tenaga kerjanya. Yang di atas adalah 850 untuk X-nya dan Y-nya 383/1/3 untuk permasalahan 1 di tenaga kerja. Untuk permasalahan yang kedua di tenaga kerja adalah di sini Y-nya yang diketahui, maka X-nya kita yang dicari. Sudah ditemukan tadi, sudah dihitung. X-nya 480 dan Y-nya 1000. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari titik potong, ada persamaan. Persamaan itu dibagi menjadi 2, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ada X per 1880 plus Y per 1175 sama dengan 1. Dan persamaan kedua ada X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah X per 1880 plus Y per 1175 sama dengan 1. Ini untuk penyelesaian persamaan ke-1. Nah, kita lanjut. X per 1880 sama dengan 1 dikurang Y per 1175. 1 di sini pindah ruas kanan jadi minus 1 dikurang Y per 1175. Lanjut bawah. X per 1880 sama dengan 1175 per 1175. Sama aja, nilainya ini 1. Oh, jika sama penyebut dan pembilangnya. Kali ini pecahan. Dikurang Y per 1175. Dijabarin lagi, X per 1880 sama dengan 1175 dikurang Y per 1175. Hasilnya adalah X sama dengan 1175 dikurang Y per 1175 dikali 1880. Itu adalah penyelesaian persamaan kesatunya. Dan untuk persamaan keduanya disubstitusikannya dari X yang sudah kita cari dan sudah ditentuin ini ya, dengan nilai seperti ini. Tuh, X per, ya ini untuk nilai persamaan kedua nih. Itu adalah X per 1080 plus Y per 1800 sama dengan 1. Untuk penyelesaian dan rumusnya adalah X per 1080 sama dengan 1 dikurang Y per 1800.
Dijabarin lagi, X per 1080 sama dengan 1800 per 1800 dikurang Y 1800. 1800 ini adalah 1 nilainya, sama saja. Ya, maka X-nya sama dengan 1800 dikurang Y per 1800 dikali 1080. 284.200.000. Ini untuk perkalian ini. Dan untuk 1175 dikali 1080Y dengan hasil 1.269.000Y. Itu hasil persamaan satu dan kedua udah ketemu. Nah, jika sudah, untuk yang variabel disatuin menjadi variabel satu ruang. Lalu untuk yang miliar disatuin menjadi miliar yang tidak ada variabelnya. Oke, mari kita hitung. 3.976.200.000 dikurang 2.284.200.000 sama dengan 1.692.000.000. Lanjut ke persamaan kedua. 3.384.000 dikurang 1.269.000 Y sama dengan 2.115.000 Y. Nah, maka ketemu Y-nya sama dengan 1.692.000.000 rupiah per atau dibagi 2.115.000. Maka ketemu Y-nya itu 800. Y-nya 800. Lanjut. Untuk mencari nilai X-nya. Diketahui Y-nya tadi adalah 800 ya hasilnya. Yang tadi kita hitung itu miliaran. Lanjut. Untuk mencari X-nya adalah X sama dengan 1175 dikurang Y per 1175 dikali 1880. Maka X-nya sama dengan 1175 dikurang 800 per 1175 dikali 1880. X sama dengan 375 itu hasil dari 1175 dikurang 800. Maka hasilnya 375 dikali 1880 per 1175 sama dengan adalah X sama dengan 705.000. Itu hasil dari 375 dikali 1880. Maka hasilnya 705.000 per 1175. Dan ketemu hasil dari 705.000 dibagi 1175 adalah 600. Itu nih ya, X dan Y-nya adalah X-nya 600 dan Y-nya 800. Nah, ini untuk tabel yang sudah kita hitung tadi. Di sini adalah A-nya, titik A-nya adalah 0,0. Oke, dan B-nya 850,0. Ini untuk X dan Y. Dan C-nya 850,383 Ini X. Dan ini Y-nya. Nah, dan dia juga ada D, ada juga 600,800. Ini untuk D-nya ada X dan Y juga. Nah, dan F juga ada 0,1000 X dan Y juga memiliki nilai segitu. Nah, udah. Ini titik keluar tadi yang tadi saya maksud titik keluar itu sudah ditentuin dan dihitung di kendala sebelumnya. Dihitung dengan hasil X-nya 850, dan Y-nya 643 3/4. Nah, titik keluar lainnya adalah 480,1000. X-nya 480 dan Y-nya 1000. Nah, untuk E-nya 280,100. Sama seperti tadi, X-nya 280 dan Y-nya 1000. Oke, lanjut. Nah, ini untuk nilai perhitungan. Ini menghitung keuntungan. Diketahui keuntungannya adalah $125 itu adalah nilai X, variabel X. Dan plus di jumlah adalah $100 yaitu variabel Y. Maka dibuat tabel adalah A sama dengan memiliki nilai A
ininya nilainya itu adalah 0,0. Seperti ini, kenapa dari 0,0? Dari grafik. Dari grafik. 125 itu dari X, Y. Yang dari keuntungan ini. 125. Oke. 125 dikali 0 plus 100 dikali 0 hasilnya 0. Dia memiliki keuntungan 0. Yang B, grafik B, 850,0. 125 dikali 850 plus 100 dikali 0 hasilnya adalah 106.250 dolar. Untuk nilai C, X-nya 850, dan Y-nya 383 1/3, maka jika dikali dengan keuntungan adalah 125 dikali 850 plus 100 dikali 383 1/3 hasilnya adalah 144.583 dolar. Dan untuk D, dia memiliki nilai X itu adalah 600 dan Y-nya adalah 800. Maka jika dikali keuntungan adalah 125 dikali 600 plus 100 dikali 800 dengan hasil 155 dolar. E-nya adalah memiliki nilai X 280 dan Y-nya adalah 1000. 125 keuntungan dikali 280 plus 100 keuntungan dikali 1000 sama dengan 135 dolar. Oke. Dan F-nya adalah Y-nya 0, F memiliki Y 0 dan X-nya 0 dan Y-nya 1000. Maka jika dimasukin keuntungan adalah 125 dikali 0 plus 100, ini keuntungan ini Y, dikali 1000 sama dengan 100 dolar. Maka kesimpulannya adalah kombinasi produksi antara moped kecepatan rendah dan moped kecepatan tinggi untuk menghasilkan keuntungan maksimal adalah 600 moped kecepatan tinggi ini, 600 moped kecepatan tinggi dan 800 moped kecepatan rendah. Ya, di titik D. Nah, di sini sudah ditemukan adalah untuk nilai X-nya aja 600 dan 800-nya itu adalah Y-nya, kecepatan rendahnya. Dengan keuntungan maksimal sebesar 155.000 dolar. 155.000 dolar. Nah, dan dia memiliki maksimal segitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.